Di layar ponsel yang biasa menyimpan foto keluarga bahagia, seorang istri justru menemukan gambar mengejutkan suaminya berdiri di pelaminan bersama wanita lain. Apa benar lelaki yang ia percayai selama ini diam-diam membangun kehidupan ganda di kota lain? Dan apa alasan yang mendorong pengkhianatan sebesar ini? Inilah awal dari sebuah kisah yang menyisakan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata rasa fiksi tentang seorang istri bernama Ratna yang hidupnya runtuh setelah menemukan bukti pernikahan rahasia sang suami, Adi, di Bandung. Dari penyelidikan yang penuh detail hingga konfrontasi terbuka yang mengguncang, kisah ini akan membawa kita menyelami rahasia, kebohongan, dan keputusan pahit yang akhirnya harus diambil. Mari kita mulai ceritanya. Malam di Jakarta turun perlahan seperti tirai yang ditarik setengah. Lampu kota memantul di kaca jendela apartemen kecil di Kuningan, mengiris permukaan meja kerja dengan garis tipis. Ratna Prameswari menutup laptop, menumpuk modul kuliah, lalu meraih ponsel suaminya yang tertinggal di sofa. Niatnya sekadar memindahkan, tetapi ikon galeri menyala ketika jempolnya menyentuh layar. Barisan foto liburan, rapat kantor, dan makan malam terbuka rapi. Di antaranya, satu bingkai berbeda. Latar ruangan asing, kain pelaminan warna lembut, pria berjas rapi berdiri di samping wanita bergaun sederhana. Wajah pria itu jelas. Garis rahang, rambut disisir rapi, senyum yang dikenalnya. Adi Wiratama, suaminya. Ratna menahan napas. Ia menggulir pelan. Ada beberapa sudut lain. Tangan yang saling menggenggam, cincin yang disorot, bunga yang dironce rapi, backdrop ucapan selamat tanpa nama. Tidak tampak keluarga, seperti perayaan kecil yang tertutup. Ratna menutup galeri, lalu membukanya lagi. Gambarnya tetap sama, tidak berpindah menjadi candaan. Ia menekan informasi foto. Metadata menampilkan lokasi yang asing, area selatan Bandung. Tanggalnya jatuh pada hari ketika Adi mengaku lembur. Ratna mengingat kopi pahit malam itu, suaranya yang tenang di telepon, janji pulang menjelang dini hari. Kenyataan di layar meretakkan keyakinan lama. Ratna membuka folder lain yang baru dibuat. Potongan gambar dekorasi, kartu ucapan polos, bukti digital penyewaan aula. Rangkaiannya rapi seperti daftar belanja. Ia memotret layar dengan ponselnya sendiri, menyimpan salinan. Di luar, dengung kendaraan terdengar jauh. Di dalam, jam dinding seolah menggedor. Pertanyaan sederhana menumbuhkan akar. Apakah ini suntingan, lelucon, atau bukti yang terselip? Ratna menaruh ponsel Adi di meja, kemudian menatap ruang sekeliling untuk memastikan dirinya masih berada di dunia nyata. Kabel laptop, buku catatan, tanaman hias, semua tetap pada tempatnya, kecuali satu hal, ketenangan. Langkah pertama adalah memastikan keaslian. Ia menelusuri jejak digital. Di akun keluarga, muncul notifikasi sewa penginapan di kawasan wisata Bandung, tercatat atas nama Adi. Di kalender, tersimpan rapat kantor pada tanggal yang sama. Ratna membuka peta, mencari nama aula komunitas pada bukti pembayaran. Peta menampilkan gang kecil dan halaman berkanopi. Foto satelit menunjukkan atap bergelombang dan teras memanjang. Paduan detail itu terasa terlalu konsisten untuk sebuah kebetulan. Kamar tidur tetap gelap. Ratna tidak mengirim pesan, tidak memanggil. Ia memilih mencatat. Di buku kecil, ia menulis nama tempat, tanda waktu, dan rencana verifikasi. Ia merumuskan pertanyaan inti. Apa hubungan foto, lokasi, dan pengakuan lembur? Ia membuat hipotesis, acara tertutup yang menyerupai pernikahan. Kemungkinan lain, kegiatan kantor yang kebetulan seremonial. Setiap kemungkinan diberi tanda, setiap langkah ditautkan. Ia kembali ke salinan foto. Ratna memperbesar motif kain pelaminan, bentuk buket kecil di tangan wanita itu, model cincin, dan setelan jas Adi yang bukan baju kerja hariannya. Ia mencatat warna dinding, pola keramik, dan kain kursi. Detail itu mendorong kesimpulan sementara. Ini bukan simulasi, melainkan dokumentasi yang teliti. Suara kunci beradu di pintu mengiris hening. Adi masuk dengan langkah letih, menaruh tas,
Menyapa singkat, beranjak menuju kamar. Ratna menjawab pelan, menutup laptop, dan kembali duduk. Tidak ada interogasi malam itu, tidak ada tuduhan tergesa. Hanya diam yang menumbuhkan fokus. Ratna berdiri di depan jendela. Pantulan dirinya tampak tenang, tetapi pikirannya bergerak sistematis. Ia akan mendatangi alamat pada peta, berbicara pada penjaga aula, menanyakan riwayat sewa pada tanggal yang tercatat, dan mencari nama pada daftar administrasi. Ia akan memeriksa toko bunga di sekitar, menanyakan pesanan buket sederhana yang sesuai dengan foto, dan mencatat jawaban tanpa menyuntikkan prasangka. Malam merapat. Ratna menyusun dokumen kecil, salinan foto, catatan peta, dan daftar pertanyaan. Ia menyimpan semuanya di dalam map transparan, lalu menaruhnya di sisi tas kerja. Kalimat di kepalanya mengeras menjadi kompas. Kebenaran harus diuji. Bukan besok lusa, melainkan segera setelah pagi membuka jalan. Lampu ruang tamu dipadamkan. Di ambang gelap, satu pertanyaan berdiri tegak, tidak mencari hiburan, hanya menuntut rute. Jika foto itu nyata, pernikahan macam apa yang berlangsung tanpa nama keluarga, tanpa publik, dan tanpa jejak resmi yang mudah ditemukan? Pintu malam menutup, tetapi penyelidikan telah dibuka dengan garis bawah yang dingin dan tegas. Pagi di Jakarta masih pucat ketika Ratna berangkat. Map transparan diselipkan dalam tas, daftar pertanyaan dilipat rapi di saku. Kereta menuju Bandung meluncur, kaca jendela memantulkan gugus awan yang berjalan pelan. Tidak ada musik, tidak ada pesan yang dikirim. Hanya suara roda dan catatan rute yang telah ditandai. Setibanya di kota, Ratna mengikuti peta ke sebuah gang yang tenang. Aula komunitas tampak sederhana, dindingnya dicat krem, kanopi hijau memayungi teras. Seorang penjaga berseragam lusuh menyapu lantai. Ratna memperkenalkan diri sebagai pihak yang sedang mengonfirmasi data acara. Ia menunjukkan salinan foto dekorasi dan menyebut tanggal yang tertera pada bukti pembayaran. Penjaga menatap sebentar, lalu menunjuk papan kecil berisi daftar sewa. Ada sebuah nama yang mirip dengan nama Adi, namun ditulis singkat, diikuti keterangan acara keluarga. Ratna meminta izin melihat ruangan. Di dalam, pola keramik sesuai dengan yang terekam pada foto. Kursi lipat tersusun di sudut, sisa pita perekat masih menempel di pilar, meninggalkan jejak buram. Ratna mencocokkan motif kain pelaminan pada foto dengan potongan kain yang tersisa di kotak perlengkapan. Nada warna selaras. Penjaga menyebut penyewa datang sore, pulang malam, rombongan sedikit, tidak ada musik keras. Ratna mencatat pernyataan itu kata demi kata. Ia bergerak ke toko bunga di ujung jalan. Di etalase, tertata buket sederhana yang serupa dengan yang tampak pada foto. Pemilik toko, wanita paruh baya dengan kacamata, membuka buku pesanan. Pada halaman yang sesuai dengan tanggal, tertera pesanan buket kecil, permintaan warna lembut, pembayaran tunai oleh seorang pria berjas muda. Tidak ada nama jelas, hanya nomor telepon yang ditulis dengan tangan. Ratna meminta izin memotret halaman. Pemilik mengangguk. Ia menyebut kurir mengantar ke aula pada sore menjelang malam. Ratna menandai jam estimasi pada catatannya. Langkah berikutnya adalah mencari pemasok dekorasi. Penjaga aula menyebut satu unit penyewa kain dekor yang biasa dipakai warga sekitar. Di bengkel dekor yang sempit itu, Ratna melihat gulungan kain, rangka backdrop, dan lembar tagihan manual. Pemilik dekor membuka laci, mengeluarkan nota lusuh dengan tulisan tangan. Pesanan kecil, paket hemat, hanya kain latar, meja kecil, dan kursi pasangan. Pembayarannya sesuai, tanpa nama panjang, hanya inisial. Ratna memotret nota, mengucapkan terima kasih, lalu meminta deskripsi tamu. Pemilik mengingat pasangan yang datang tampak rapi, tidak banyak bicara, didampingi dua orang lain, semua bersikap hati-hati. Informasi itu menguatkan pola acara minim publikasi. Ratna meninggalkan gang, menuju sebuah minimarket yang menghadap jalan besar. Ia meminta konfirmasi pembelian kue dan air minum pada tanggal yang sama. Kasir memanggil manajer, lalu membuka log transaksi. Bukti pembelian menunjukkan jumlah kecil namun berulang dalam selang singkat.
seolah memenuhi kebutuhan tamu yang tidak banyak. Manajer menyebut kamera pengawas masih menyimpan rekaman beberapa hari. Ratna menunggu di sudut, menatap layar saat cuplikan putar mundur. Pada jam menjelang senja, seorang pria berjas dan seorang wanita bergaun sederhana masuk, memilih air mineral dan lilin kecil. Siluet sesuai. Rautnya cukup jelas untuk ditekankan sebagai kemiripan kuat. Ratna tidak menyalin rekaman, namun mencatat waktu dan ciri pakaian dengan teliti. Di halte, udara Bandung membawa campuran aroma hujan tipis dan teh hangat dari warung. Ratna menunda telepon, memilih menggabungkan temuan. Nama singkat pada daftar sewa, nota bunga, bukti dekor, dan rekaman minimarket membentuk garis yang tidak mudah dipatahkan. Tetapi satu bagian masih kosong. Hubungan personal antara Adi dan wanita dalam foto, serta ada tidaknya anak seperti yang tertangkap kamera pada kunjungan cepat semalam. Ratna bergerak ke sebuah area pemukiman yang disebut kasir minimarket sebagai tempat para tamu berkumpul sebentar. Di sana, sebuah taman kecil menghadap kafe sederhana. Meja luar dipenuhi obrolan ringan. Ratna duduk di kursi pojok, memesan teh panas, dan mengamati. Waktu berlalu pelan hingga sebuah mobil berwarna netral berhenti di seberang. Seorang pria turun lebih dulu, rambutnya disisir samping, kemeja biru muda menonjol di bawah jaket. Seorang wanita menyusul, gaun kasual sederhana, rambut bergelombang sebahu. Bersama mereka, seorang anak kecil turun memeluk boneka kain. Potongan gambar pada foto bergerak menjadi sosok hidup. Ratna menahan dorongan hati. Ia tetap pada posisi pengamat. Pria itu menuntun anak masuk kafe, memesan minuman, lalu duduk di dekat jendela. Percakapan mereka terlihat tenang, gerak tubuh terukur. Sesekali pria itu mengeluarkan ponsel, menyentuh layar, menoleh ke arah jalan seolah mengukur waktu. Wanita itu memperbaiki tali gaun, menata rambut, lalu mengulurkan tisu untuk anak yang menumpahkan sedikit minuman. Tidak ada pelukan berlebihan, namun kedekatan tampak pada hal kecil, tangan yang otomatis meraih, pandangan yang tidak perlu disepakati, ritme yang sudah terbentuk. Ketika mereka berdiri untuk pergi, Ratna mengikuti dari jarak aman. Pria itu menunduk, berbicara pada anak dengan nada lembut, lalu menyebut kata sapaan yang cukup untuk menyalakan alarm, panggilan ayah. Ratna menghentikan langkah, memastikan telinganya tidak salah tangkap. Anak itu mengangguk, kemudian berlari kecil menuju trotoar, sementara wanita itu menahan pintu dan menoleh pada pria itu dengan wajah yang tampak lega. Mereka bertiga berjalan menuju parkiran. Ratna tidak melakukan konfrontasi. Ia memotret punggung mereka, mencatat jam, dan menandai rute mobil yang bergerak ke arah selatan. Pada persimpangan lampu, mobil berhenti singkat. Pria itu menerima panggilan, menunduk, lalu memalingkan wajah. Gerak bibir menyebut kata lembur. Ratna menutup ponsel, menyimpan foto terakhir, kemudian membiarkan mobil menjauh dari pandangan. Menjelang sore, Ratna kembali ke aula untuk satu konfirmasi terakhir. Ia meminta penjaga menggambarkan orang yang menyerahkan kunci di akhir acara. Penjaga menyebut pria yang sama, ditemani wanita dan seorang kerabat. Keterangan itu menutup lingkaran kecil. Rangkaian bukti kini tidak lagi menggantung, melainkan tersusun berjenjang, dari detail ruang hingga perilaku keseharian. Kereta malam menjemput kepulangan. Di kursi dekat jendela, Ratna menata ulang map, memisahkan bukti primer dan bukti pendukung. Di halaman terakhir, ia menulis kalimat yang memadatkan misi. Besok, akhir dari diam. Babak berikutnya harus dihadapi secara langsung, di tempat yang tidak memberi ruang pada penyangkalan. Sebelum lampu kabin diredupkan, Ratna memaparkan garis tanya terakhir untuk dirinya sendiri, singkat dan tajam. Jika semua bukti mengarah pada kehidupan ganda, alasan apa yang menjustifikasi pernikahan senyap itu, dan siapa yang diuntungkan dari semua keteraturan yang serba tertutup? Jakarta kembali menyambut dengan langit kelabu. Ratna tidak langsung pulang ke apartemen, ia menunggu di sebuah kafe yang kerap menjadi tempat singgah Adi sepulang kerja. Ponsel di tangannya berisi bukti foto, catatan, dan potongan gambar dari Bandung. Di saku, terselip pena hitam dan buku kecil. Hari itu bukan lagi tentang mengumpulkan data,
melainkan tentang menuntut jawaban di hadapan mata. Adi tiba dengan langkah tenang, mengenakan kemeja biru muda yang sama seperti ketika terekam kamera minimarket. Ia masuk, memesan kopi hitam, lalu mendapati Ratna duduk di sudut dengan tatapan dingin. Ia terdiam sejenak sebelum mendekat. Ratna menyalakan rekaman suara di ponselnya, menaruhnya di meja tanpa penjelasan. Suasana kafe tetap ramai, namun meja itu terbungkus keheningan. Ratna membuka map, memperlihatkan salinan foto pernikahan di Aula Bandung. Ia tidak mengangkat suara, hanya menggeser kertas perlahan. Adi menatap, menarik napas, lalu mencoba tersenyum kaku. Itu acara keluarga, bukan seperti yang kamu pikir. Ratna tidak bereaksi. Ia mengeluarkan bukti lain, nota bunga, rekaman minimarket, catatan penjaga aula. Lapisan bukti menutup celah penyangkalan. Tepat saat ketegangan menegang, pintu kafe terbuka. Maya Kartika masuk dengan langkah ragu, membawa tas kecil, ditemani seorang anak. Matanya mencari arah, lalu berhenti ketika melihat Adi dan Ratna. Ia terpaku, kemudian berjalan mendekat. Anak itu berlari kecil ke samping Adi, menyapa dengan sapaan ayah yang jelas terdengar. Seisi meja tersentak. Ratna menatap lurus pada Maya. "Apakah kamu tahu kalau dia sudah menikah?" Pertanyaan itu menggantung. Maya menelan ludah, kemudian menggeleng. Suaranya lirih, namun cukup untuk menembus ruang. "Saya tidak tahu." Dia bilang duda, "Tidak ada keluarga." Suasana berubah. Kafe yang tadi berisik terasa menyempit, sorot mata pengunjung berputar ke meja itu. Adi meraih tangan anak, berusaha menenangkan. Ratna mengetuk meja dengan jari, pelan namun konsisten, menandai detik yang berjalan. Ia mengulang kalimat dengan nada datar, "Dua pernikahan, dua kota, dua wajah. Mana yang sebenarnya?" Adi tidak segera menjawab. Maya menatapnya dengan campuran kaget dan marah. Anak itu menggenggam boneka kain, tidak mengerti. Suara Adi akhirnya keluar, berat dan patah. "Aku bisa jelaskan. Jangan di sini." Ratna memotong cepat. "Justru di sini. Semua bukti ada, semua saksi melihat." Maya menoleh pada Adi, wajahnya memucat. "Kamu bohong selama ini." Nada tuduhan itu melukai. Adi tertunduk, bahunya melemah, jemari mengetuk cangkir kosong. Ia tahu lingkaran ini tidak bisa lagi ditembus dengan alasan singkat. Pengunjung mulai berbisik, suasana kafe memanas. Seorang pelayan mencoba mendekat, namun Ratna mengangkat tangan, menandakan percakapan harus berlanjut. Adi memijat pelipis, lalu menatap Ratna dengan mata merah. "Aku tidak berniat menyakitimu, tapi keadaan memaksa. Aku harus menjaga semuanya tetap utuh." Kalimatnya samar, tidak menyebut detail. Ratna mencondongkan tubuh, menekan kata demi kata. Keadaan apa yang memaksa seseorang menikah lagi tanpa izin? Apa yang lebih kuat dari janji di altar? Uang? Hutang? Atau kehendak sendiri? Pertanyaan itu menggema. Maya menunduk, air mata menetes di meja. Adi menarik napas panjang, bersiap melepas pernyataan yang ditahan. Di luar, hujan mulai turun, mengetuk kaca kafe. Ratna menunggu jawaban penuh. Maya menanti kebenaran yang diingkari. Adi berdiri di titik tak bisa mundur. Saat kalimat pertama meluncur dari mulutnya, ruang kafe senyap total, seakan semua telinga bersandar pada satu sumber. Inilah momen ketika semua lapisan kebohongan akan terbuka, dan alasan yang tersembunyi bertahun akan terungkap tanpa pelindung. Hujan mengguyur jendela kafe, menorehkan garis panjang di kaca yang buram. Semua tatapan tertuju pada Adi, menunggu kata yang tertahan. Suaranya akhirnya pecah, pelan tapi jelas. "Aku menikah dengan Maya bukan karena cinta. Aku terjebak hutang keluarga. Orang tuaku, adikku, semua berada di ambang bangkrut. Ada perjanjian yang kutandatangani. Jalan keluar yang ditawarkan adalah pernikahan ini." Kalimat itu jatuh berat, meninggalkan ruang kosong. Ratna tidak berkedip. Ia membuka buku catatan, menulis cepat kata kunci. Hutang, perjanjian, keluarga.
Maya menoleh dengan wajah pucat, nadanya tercekat. Jadi aku hanya jaminan untuk masalah keuanganmu? Kau bilang kita membangun masa depan bersama, kau bilang aku adalah satu-satunya alasanmu bertahan. Air mata mengalir, anak di sampingnya merapat, tidak memahami tapi merasa gelombang yang tak bersahabat. Adi berusaha menyentuh tangan Maya, namun ditarik menjauh. Ratna menutup map, lalu menatap lurus pada suaminya. Selama ini kau berpura-pura lembur, menyusun alasan rapat, hanya untuk menutup kesepakatan gelap. Kau memelihara 2 rumah tangga, 2 kota, seolah semua orang pion di papan yang kau kendalikan. Adi menggenggam cangkir kosong, wajahnya menua dalam sekejap. Aku tidak ingin kau tahu, Ratna. Aku ingin melindungimu dari aib ini. Aku kira bisa kubagi waktuku, kupenuhi kewajibanku di 2 sisi. Tapi aku salah. Segala upaya menutup justru membuka luka lebih besar. Ratna mencondongkan tubuh, suaranya rendah tapi tajam. Bukan melindungi. Kau memilih berbohong. Itu bedanya. Ia bangkit, meraih tas, bersiap meninggalkan meja. Maya menatap Ratna, matanya bergetar. Saya juga korban di sini. Saya tidak tahu dia sudah beristri. Kalau saya tahu, saya tidak akan. Kalimat itu terputus oleh Ishak. Pengunjung kafe terdiam, menahan napas di antara bisik-bisik. Hujan semakin deras, menenggelamkan suara kendaraan di luar. Ratna berdiri di depan Adi, tatapannya tak bergeser. Aku tidak akan membawa pertanyaan ini pulang. Kebenaran sudah jelas. Tinggal pilih, akui semua di depan keluarga, atau aku yang akan melakukannya. Adi menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya gemetar. Maya memeluk anaknya, menarik kursi ke belakang, seolah ingin melindungi dari ledakan selanjutnya. Ratna melangkah ke pintu, setiap langkahnya menimbulkan dentum kecil di lantai kayu. Ketika ia mendorong daun pintu, udara basah menyambut, dan suara hujan menjadi latar penutup. Di luar, Ratna berhenti sebentar, menarik napas panjang. Tangannya menggenggam map bukti, matanya menatap ke arah jalan basah yang penuh pantulan lampu. Tidak ada teriakan, tidak ada sumpah. Hanya keputusan sunyi yang lahir, meninggalkan tanpa kata, membawa kebenaran sebagai bekal untuk langkah berikutnya. Pintu kafe menutup di belakangnya, meninggalkan Adi yang membeku di kursi, Maya yang menangis, dan anak kecil yang diam tak mengerti. Jalanan Jakarta malam itu seakan merekam keheningan paling keras, menandai batas akhir dari drama yang selama ini tersembunyi. Langit Jakarta malam itu penuh kabut hujan, lampu jalan memantul di genangan, menciptakan garis cahaya yang patah-patah. Ratna berjalan sendirian di trotoar, map berisi bukti didekap di dada. Tidak ada lagi kata yang ingin ia dengar, tidak ada penjelasan yang bisa membalikkan kenyataan. Keputusan sudah diambil, meninggalkan lingkaran kebohongan yang selama ini menjerat. Di apartemen, ia menyalakan lampu ruang tamu, meletakkan map di meja, lalu duduk tanpa melepas tas. Nafas panjang keluar perlahan, seperti beban yang akhirnya dilepas. Ia membuka laptop, menulis surat singkat. Isinya padat, tidak bertele-tele. Pengakuan bahwa ia mengetahui semua, keputusan untuk berpisah, dan keinginan agar kebenaran tidak lagi disembunyikan dari keluarga besar. Surat itu ia simpan di folder yang mudah ditemukan, seakan dokumen investigasi terakhir. Esok pagi, ia menemui kakaknya, Arif Santosa. Di ruang makan sederhana, Ratna menyerahkan salinan bukti. Arif membaca perlahan, wajahnya tegang. Jadi benar semua ini? Dia membangun keluarga lain dengan alasan hutang. Ratna mengangguk singkat. Tidak ada tangis, hanya kalimat dingin. Aku sudah selesai dengan kebohongan. Arif menepuk bahunya, memberi kekuatan yang tidak butuh banyak kata. Sementara itu, di sisi lain kota, Adi duduk di ruang kantor yang sunyi. Telepon genggamnya penuh pesan tak terbaca, sebagian dari keluarga, sebagian dari Maya. Tatapannya kosong ke jendela, seakan mencari jalan keluar yang tidak pernah ada. Ia sadar, 2 kehidupan yang dibangunnya justru menghancurkan 2 hati sekaligus. Maya memilih pergi dengan anaknya,
Ratna memilih menutup bab tanpa kompromi. Narasi hidup berlanjut. Ratna kembali mengajar di kampus, menyusun materi, bertemu mahasiswa yang tidak tahu kisah di balik tatapan tenangnya. Namun setiap kali ia melangkah keluar kelas, ada satu bisikan yang berulang. Kebenaran mungkin pahit, tapi hanya dengan menghadapinya seseorang bisa melanjutkan hidup. Malam itu, Ratna kembali berjalan di trotoar yang sama. Hujan telah reda, udara dingin namun jernih. Ia berhenti di jembatan penyeberangan, menatap jalan raya yang penuh lampu kendaraan. Dalam diam, ia sadar bahwa setiap kebohongan pada akhirnya runtuh, dan setiap rahasia akhirnya menemukan jalan untuk terungkap. Kamera seakan menjauh, memperlihatkan Ratna berdiri tegak di tengah kota, cahaya lampu membentuk siluet. Musik sendu perlahan naik, dan satu kalimat muncul sebagai penutup. Kadang, kebenaran lebih menyakitkan daripada kebohongan. Tapi hanya dengan kebenaran, kita bisa melangkah maju. Di penghujung kisah, Ratna memilih meninggalkan Adi setelah kebenaran terungkap. Maya pergi bersama anaknya, sementara Adi terjebak dalam kehancuran dua rumah tangga yang ia bangun di atas kebohongan. Ratna berdiri tegak, melanjutkan hidup dengan tenang, meninggalkan luka namun membawa kebenaran. Pelajaran yang bisa kita ambil, kebohongan mungkin terasa lebih mudah untuk menutup aib, tapi kebenaranlah yang memberi jalan untuk melangkah maju. Cerita ini sepenuhnya fiktif, namun dibuat serealistis mungkin agar kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pelajaran yang menurut Anda paling berharga dari kisah ini, serta tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.